Pemirsa, apa kabar? Dalam waktu dekat pemerintah akan menaikkan harga eceran tertinggi beras dan minyak kita. Rakyat kian terbebani. Saya Fazilah Khairunisa, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pelaku penembakan misterius di Jalan Tol Surabaya Sidoarjo yang melukai 4 orang berhasil ditangkap polisi. 2 pelaku merupakan mahasiswa, 1 masih di bawah umur. Dan ironisnya, pelaku mengaku iseng terobsesi permainan game online. Kasus penembakan misterius di Jalan Tol Surabaya Sidoarjo yang sempat menggegerkan warga akhirnya terkuak. Tim Jatan Ras Reskrimum Polda Jatim menangkap 3 pelaku penembakan, salah satunya masih di bawah umur. 2 pelaku merupakan mahasiswa. Dari tangan pelaku disita 3 senjata jenis airsoft gun dan beberapa peluru plastik, 5 gas isi ulang, serta 1 mobil yang digunakan dalam aksi koboi jalanan tersebut. Ironis, pelaku mengaku penembakan dilatar belakangi iseng karena terobsesi permainan game online. Penyelidikan dipimpin langsung oleh Pak Kasubdit Jatan Ras itu telah menetapkan 2 tersangka dan 1 anak yang berhadapan dengan hukum. 2 tersangka yang sekarang ini kita rilis. Pertama NBS. Akibat aksi penembakan, 4 orang menjadi korban luka tembak di 4 lokasi berbeda. Salah satunya seorang tukang sampah yang menderita memar 2 luka tembak senapan airsoft gun di bawah ketiak dan perutnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Bayong, iNews melaporkan. Pemirsa, terungkap fakta seorang istri di Kuningan, Jawa Barat menjadi dalang pembunuhan suaminya. Berdalih sakit hati kerap dianiaya sang suami, pelaku menyewa 3 pembunuh bayaran dengan iming-iming sejumlah uang. Polisi mengevakuasi jasad Iwan Miswandi, 43 tahun dari rumah duka di Desa Bakom Dharma, Kabupaten Kuningan. Korban ditemukan dengan penuh luka akibat penganiayaan. Hasil pemeriksaan, korban tewas akibat pukulan benda tumpul di bagian wajah. Polisi menggelar olah TKP, meminta keterangan sejumlah saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Kurang dari 24 jam, 3 dari 4 pelaku diamankan. Ironisnya, 1 pelaku diantaranya ternyata istri korban. Motif pembunuhan ini karena sang istri sakit hati kerap jadi korban KDRT. Dalam melancarkan aksinya, istri korban mengiming-imingi para pelaku dengan sejumlah uang. Waktu dieksekusi di dalam rumah, ya, jadi rangkaian kebohongan dari para tersangka ini sudah berhasil kita ungkap dan dibuktikan dengan hasil otopsi, ya. Dari dokter forensik mengatakan luka yang fatal itu di bagian kepala dan di bagian wajah menggunakan benda tumpul. Ya. Seluruh pelaku bakal dijerat pasal pembunuhan berencana, terancam hukuman mati. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sekian lama tidak diketahui keberadaannya Linda, teman Vina yang disebut sebagai petunjuk terbongkarnya kasus pembunuhan Vina dan Eki, akhirnya muncul di Polres Cirebon Kota. Kepada penyidik, Linda mengaku tidak mengenal para terdakwa dan tersangka Peggy. Jangan lupa, Mbak, itu otaknya, Mbak. Sempat tidak diketahui keberadaannya, sosok Marlinda Putri atau Linda, teman Vina, akhirnya muncul. Linda dijemput polisi untuk diperiksa di Mapolres Cirebon Kota. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa, Mbak, itu otaknya, Mbak. Linda sempat mengalami kesurupan dan menceritakan kronologis pembunuhan Eki dan Vina hingga menjadi petunjuk terbongkarnya kasus ini. Selama 4 jam pemeriksaan, Linda diberondong 30 pertanyaan oleh tim penyidik terkait seberapa dekat kenal dengan Vina dan disinggung apakah kenal dengan para terdakwa dan tersangka Peggy. Linda membantah kalau selama ini disebut bersembunyi karena selama ini berada di rumah saja. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama sekali? Kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana Mbak Linda? Ada di rumah, ada di rumah. Kalau untuk di film itu gimana?
Benar nggak yang di film tuh kayak gitu-gitu banget nggak sih? Enggak. Berarti salah yang di film itu ya? Iya, karena mereka kan kehilangan narasumber, kehilangan sayang. Memang Linda nggak ada waktu itu. Nggak ada. Oh, tidak pernah dikasih tahu? Tidak pernah dikasih tahu. Sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi aja lah gitu. Linda berharap kasus ini segera berakhir sehingga menjadi terang benderang dan tidak ada lagi yang dirugikan atas kasus ini. Selain 8 terdakwa dalam kasus ini, polisi telah menangkap Peggy Setiawan sebagai pelaku utama pembunuhan Vina Eki dan terancam hukuman mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bersiap-siaplah, gaji para pekerja akan dipotong pemerintah 3% untuk tabungan perumahan rakyat. Pemerintah memberikan waktu untuk mendaftar paling lambat tahun 2027. Ironis, kebijakan dikeluarkan di saat pemerintahan Joko Widodo akan berakhir dalam 5 bulan lagi. Kita aja udah banyak potongan ya, terus ditambah potongan lagi itu kayak kurang setuju aja sih. Pertama jelas dulu sih tapera tuh apa, terus manfaat buat karyawannya apa, nanti ke depan apakah 5 tahun si karyawan bisa punya rumah gitu. Para pekerja memprotes dan mempertanyakan kejelasan program iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang akan dipotong dari gaji mereka. Pemerintah telah menaikkan belait perubahan tentang TAPERA pekan lalu. Gaji pekerja swasta, mandiri, pekerja lepas atau freelancer maupun abdi negara berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah dengan penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum nantinya akan dipotong 3% untuk TAPERA setiap bulan. 2,5% ditanggung pekerja, 0,5% ditanggung pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri dipotong utuh 3%. Jika merujuk pada besaran UMP Jakarta 2024 Rp5.067.381 untuk TAPERA gaji pekerja akan dipotong 2,5% sebesar Rp126.684. Padahal gaji mereka sudah dipotong untuk iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua, dan BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun. Setelah dipotong iuran, pekerja dengan UMP Jakarta nantinya akan menerima upah sekitar Rp4,8 juta. Ini belum termasuk pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang dikenakan bagi mereka yang berpenghasilan bruto Rp6,2 juta. Selain itu, yang menjadi pertanyaan dengan potongan 3% per bulan bagi pekerja UMP Jakarta untuk masa kerja selama 25 tahun saja dengan upah yang sama baru terkumpul Rp45 juta. Lalu apakah besaran 45 juta nantinya bisa untuk membeli rumah sementara inflasi harga rumah tak terkendali dan tidak terkejar dengan gaji pekerja? Meski banyak mendapat protes, pemerintah bersikukuh pekerja akan mendapatkan manfaat TAPERA sama seperti saat berlakukannya BPJS Kesehatan. Ya, semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya. Pemerintah memberikan waktu untuk mendaftar paling lambat tahun 2027. Pemberi kerja wajib menyetorkan simpanan TAPERA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemerintah juga akan menaikkan harga eceran tertinggi beras dan minyak kita. Rakyat pun kian menjerit di tengah harga bawang dan telur yang masih mahal. Mahal ya. Iya, kenapa Idul Fitri mahal, Idul Adha mahal. Kita rakyat menderita. Ya, pemirsa, selain harga bawang, ini para pembeli juga mengeluhkan rencana dari Menteri Perdagangan, yakni Zulkifli Hasan, yang akan menaikkan harga minyak kita menjadi Rp15.000 atau Rp15.500 per liternya, yang sebelumnya dijual dengan harga Rp14.000 per liter. Pemerintah juga menaikkan harga eceran tertinggi beras medium dari angka Rp10.900 per kilogram menjadi Rp12.500 per kilogram. Yang mana tentunya hal ini sangat disayangkan oleh kebanyakan para pembeli karena hampir semua bahan pangan atau bahan pokok di pasar mengalami kenaikan yang sangat drastis.
Sementara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih, kenaikan HET minyak bersubsidi minyak kita layak dilakukan karena tidak pernah naik sejak 2 tahun terakhir. Sekarang kalau berasnya mahal, ibu-ibu marah. Sekarang berasnya turun, petaninya nggak untung. Ya memang tugas pemerintah mengatur ya jalan tengahnya. Ayo kita memang akan bahas karena sudah semua sudah naik ya, harus kita naikkan. Mungkin beberapa waktu lagi lah. Tunggu nanti kalau ada rapat di Menko nanti akan kita bicarakan. Semester 1 ini Pak. Tapi memang sudah layak dia, dari 14.000 kan sudah 2 tahun jalan saya, untuk 15 atau 15,5. Kapan tuh Pak? Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, temuan kecurangan pengisian gas LPG di 11 SPPBE di Jakarta, Purwakarta, dan Cimahi begitu mengejutkan. Isi gas LPG 3 kg berkurang hingga 700 gram per tabung. Indikasi kecurangan pengisian tabung gas LPG 3 kg terjadi di SPBE kawasan Koja, Jakarta Utara. Praktek kecurangan dilakukan dengan pengurangan saat melakukan pengisian yang tidak sesuai dengan ketentuan. Akibatnya rata-rata isi tabung gas hanya 2,3 kg. Setiap harinya SPBE PT Nur Alam Pertiwi Sakti memproduksi 14.000 tabung yang diedarkan di kawasan Jakarta Utara. Ini bukanlah temuan pertama, bahkan selama 3 bulan terakhir telah ditemukan 11 SPBE yang terindikasi melakukan kecurangan. Apakah dari tabungnya dari datangnya kurang, ya, kemudian isinya kurang lagi. Nah, sekarang kita lagi dalami, katanya tabung itu ada isi residu yang nggak dikeluarkan, tapi nggak bisa dipakai. Dari Jakarta, Rifki Falufi melaporkan. Pemirsa, istri, anak, dan cucu Syahrul Yassin Limpo dihadirkan ke persidangan sebagai saksi. Hakim menyoroti kebiasaan keluarga SYL yang kerap menikmati dan menggunakan fasilitas dari dana Kementerian Pertanian. Saudara keluar duit tidak? Pada saat umroh? Kenapa? Keluar uang tidak? Tidak, yang mulia. Nah, kalau keluar uang duitnya dari mana? Dari Kementan. Nah, saudara tahu tidak kalau hal seperti itu, apakah saudara sebagai anak dari Pak Menteri itu punya hak untuk ikut sana, ikut bepergian untuk umroh gitu, saudara tahu nggak? Saudara kan juga pejabat juga ya di dinas ya. Betul ya. Putra ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Kemal Redindo Syahrul Putra atau Dindo, disentil hakim karena terbiasa menikmati fasilitas dari Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Bukan hanya sekali, Dindo menikmati fasilitas Kementan berulang kali. Saat umroh bersama rombongan Kementan, ia mengajak istri, anak, serta babysitter. Selain keluarganya dibiayai umroh, Dindo putra SYL juga pernah meminta uang 111 juta rupiah untuk membayar aksesoris mobil, renovasi kamar 200 juta rupiah, biaya hitan anak, serta membayar cicilan mobil mewah miliknya 43 juta rupiah selama 10 kali atau 430 juta rupiah. Anak SYL ini pun mengaku bersedia mengganti seluruh dana Kementan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Ironisnya dalam persidangan dengan terdakwa ayahnya sendiri Syahrul Yassin Limpo terungkap, Dindo juga mengakui kerap mengusulkan nama untuk mengisi jabatan eselon 2 di Kementan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda juga dapat memenuhi kebutuhan berbagai informasi pilihan terkini dan akurat baik dari daerah, nasional maupun internasional melalui portal inews.id. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Fazilah Kairunisa bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.